Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Zulkarnain dengan NIM K71211301 dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan negara dan warga negara. Adapun tujuan video pembelajaran kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wahyudi Magister Pendidikan, dan juga untuk mengulas kembali materi tentang hubungan negara dan warga negara. Tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke materinya. Jangan lupa disimak, yuk terus ikuti videonya. Negara dan warga negara. Negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya, begitu juga sebaliknya. Negara adalah bentukan masyarakat, sedangkan kedudukan negara adalah penyelenggara ketertiban masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian, dan lain-lain. Persoalan yang paling mendasar dalam hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Adapun tujuan negara yaitu menyelenggarakan ketertiban umum, memperluas kekuasaan, mencari kesejahteraan hukum. Adapun tujuan negara menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Plato. Menurut Plato, tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Ada beberapa pendapat lain seperti pendapat Ibnu Arabi dan juga Ibnu Khaldun. Bentuk-bentuk negara. Negara terbagi dalam dua bentuk, yaitu ada negara kesatuan dan juga negara serikat. Negara kesatuan adalah merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Yang kedua ada negara serikat. Negara serikat merupakan negara memiliki susunan jamak dan terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing negara tidak memiliki kedaulatan. Pengertian kewarganegaraan. Warga negara dapat diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Setiap warga negara mempunyai persamaan hak di depan hukum, kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita. Contohnya, hak mendapat pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru, dan sebagainya. Pengertian kewajiban. Menurut Profesor Dr. Noto Negoro, kewajiban adalah beban untuk memberi suatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Contoh hak dan kewajiban. Contoh hak. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Contoh kewajiban setiap warga negara. Indonesia memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh
dan setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ataupun Pemda. Adapun hubungan negara dan warga negara, hubungan negara dan warga negara ibaratkan ikan dan airnya. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan institusi, misal, berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warganya tanpa terkecuali. Secara jelas telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak negara dan kewajiban negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal itu sesuai dengan pasal 281 ayat 4. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara. 1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan pasal 27 ayat 2. 2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai pasal 28. 3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 28 ayat 1 bagian B. 4. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan pasal 28 ayat 2. Adapun hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban warga negara menurut 1945 adalah menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya sesuai pasal 27 ayat 1. Selanjutnya, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan pasal 28J ayat 1. Yang ketiga, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Ada 3 hal yang penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, yaitu: yang pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar dari pengertiannya, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini, amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Kekuatan akar pemahaman ini penting untuk menopang batang, ranting, daun, dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Yang kedua adalah pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila ataupun P4. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang mesti dilakukan, apa tujuannya, dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri sehingga menjadi absurditas ataupun kebingungan. Pelaksanaan dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila yang ketiga adalah perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila, membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran berpancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas.
Setelah kita mengulas materi pembelajaran tentang hubungan negara dan warga negara, dapat kita simpulkan bahwasanya antara negara dan warga negara memiliki hubungan yang sangat erat, timbal balik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya, begitu juga sebaliknya, warga negara memiliki tanggung jawab atas negaranya. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.